Sejauh ini minggu pertama bulan puasa masih sempat kumpul sama keluarga, buka puasa bersama bareng keluarga. Terus kerja juga syuting masih sempat, olahraga juga disempet-sempetin. Jadi ya masih balance lah, masih kayak sehari-hari. Cuma beda lagi ada puasa aja gitu. Tapi secara kegiatan kurang lebih sama, cuma diadaptasi aja. Syuting seperti biasa ya, jadwal. Syuting seperti biasa, Di sela-sela syuting menyempatkan untuk olahraga. Nah, seperti apa sih mungkin lu persiapannya, kan kadang orang Hmm. olahraga terlalu berat, keringetan Iya, nanti iya, iya. gatal. Iya, betul-betul. Ya sebenarnya mindset aja seperti tadi aku biasain kalau sempet olahraga itu lagi puasa jam 5. Jadi olahraga sejam, habis itu batalin, habis olahraga lagi setengah jam, selesai, sholat baru makan gitu. Nah, pengennya sih kayak gitu cita-citanya. Semoga konsisten selama sebulan puasa ini. Kalau misalnya emang gak sempet, kalau bisa ya malam setelah selesai syuting, kalau misalkan selesai cepet, misalkan masih ada waktu jam 8 jam 9 sempetin. Terus kalau misalkan masalah capek, ini mindset kayaknya ya, karena aku juga tadi latihan aus sih, cuma tahan-tahan nanggung dikit lagi mau buka gitu. Pas buka baru gerages. Habis itu apa lagi ya? Iya sih kayak gitu mesti disempet-sempetin, karena kalau enggak sayang udah olahraga sebelum-sebelumnya udah berprogres, misalkan bulan puasa ditinggalin progresnya hilang, jadi lanjutin aja. Ada tips nggak mas, ketika berpuasa tuh olahraga, memilih olahraganya apa, dan tips apa yang harus Oke, oke, oke. dilakukan ketika puasa? Kalau tips mungkin dari aku, selain istirahat dijaga, makanan juga dijaga pas lagi buka puasa dan sahur. Kayaknya yang penting aktif aja, gerak, mau jalan 15 menit atau apa, atau cuma sekedar push up aja di rumah atau apa, nggak pakai beban, penting gerak aja untuk nyehatin badan aja. Karena kan katanya kalau aku nonton misalnya kayak kata Aderai gitu ya, misalnya kita ngelatih otot tuh bukan cuma otot yang kelatih tapi tulang juga, terus gula segala macam itu kelatih, jadi manfaatnya banyak. Jadi oke lah, hitung-hitung investasi jangka panjang. Nah kalau misalnya untuk olahraga itu, misalnya ada nggak sih tips kayak pilih olahraga yang enteng, yang cocok, atau pilih olahraga yang sesuai Iya, dengan iya, iya. kebutuhan kita? Iya, Nah iya. kalau mas sendiri lebih plannya seperti apa sih sebelum masuk bulan puasa? Oke. Kalau aku olahraga itu awalnya untuk hobi. Habis dari hobi, dulu tuh aku sempet bola, sempet cedera, udah gak bisa main bola lagi. Terus sempet ganti jadi flag football, terus sempet squash, sempet nyoba tuh sana sini, main pingpong juga buat nyari hobi. Terus nemu nge-gym, itu untuk sekarang jadi hobi juga, tapi juga untuk jatuhnya investasi. Ya itu kan aku kerja di depan kamera kan, jadi supaya badan jelek-jelek banget lah gitu. Maksud aku udah rajin olahraga aja, badan aku nggak bagus-bagus, gimana aku nggak nge-gym pasti badannya jelek banget kan. Jadi itu. Terus ada lagi olahraga yang untuk challenge diri aku. Aku biasanya ada olahraga namanya functional training. Itu tahun lalu aku ikut lombanya di Singapura. Jadi kayak emang sebenarnya olahraga aku suka sih ngelakuinnya. Jadi beda di kategoriin aja, ada yang hobi, ada yang buat rekreasional, ada yang buat investasi buat kesehatan, ada yang buat juga nge-challenge diri sendiri gitu sih. Mas pilihnya nge-gym ya di antara Nah, olahraga yang betul, banyak. sejauh ini lagi nempel nge-gym, tapi kalau misalkan nanti ada lomba lagi, terus teman-teman ada yang ngajakin, kalau misalkan waktunya pas, dia bisa fokus lagi buat latihan buat lomba gitu. Dulu pernah ikut lomba? Pernah kemarin di Singapura. Nama olahraganya High Rocks. Iya, kemarin Irfan Bahdim ikut di Thailand apa? Thailand ya kayaknya. Awalnya ceritain kita kayak itu olahraga. High Rocks itu dia olahraga functional training. Jadi lombanya itu bentar ya, aku unjuk. Jadi dia itu ada
ada 8 functional train workout. Setiap kita mau ngelakuin functional workoutnya itu kita harus lari 1 kilo. Jadi lari 1 kilo, gerakin gerakannya, lalu lari 1 kilo lagi, gerakin lagi, lari lagi sampai 8 kali. Nanti pakai waktu gitu. Buat endurance lah, buat cardio gitu. Agak berat gitu ya? Berat banget. Iya. Tapi seru. Soalnya yang ikut lombanya juga seluruh dunia, jadi banyak, rame banget, seru. Gitu, ini kayak kemarin. Kalau aku kemarin tuh ini nih, ada nggak ya fotonya? Oh ada nih. Mana ya? Bentar ya. Ada nggak ya? Oh ada nih. Nih aku lagi ikutin lombanya High Rocks ya, larinya tuh seru banget. Ini juga aku baru ikut itu baru setahun kemarin, ternyata seru banget. Jadi kayaknya kalau tahun ini ada lagi mau ikut lagi. Rencana tahun ini ada di Indonesia, cuma masih wacana. Dan ada keinginan. Pengen seru. Jadi olahraga bukan hal yang baru, udah jadi udah kayak lifestyle lah. Jadi kayak dari aku aja mulai main bola dari aku SD, berhenti SMA gara-gara cedera dengkul, so udah deh ganti olahraga yang lain. Nah, bagi waktunya gimana sih Mas kan? Jadwal syuting. Oh iya. Karena stripping seharian harus lokasi syuting. Kadang kan banyak orang melanggar main HP aja. Iya. Gitu. Sekarang kalau misalkan kayak aku yang udah sering olahraga gitu, kalau misalkan nggak olahraga malah kayak berasa ada yang kurang gitu. Kayak maksudnya kalau misalnya kita olahraga kan kita setelah selesai olahraga kita menghasilkan hormon yang bagus kan, hormon endorfin, serotonin segala macem gitu. Jadi setelah olahraga tuh bawaannya tuh happy, senang segala macem, seger gitu, refresh gitu. Misalkan sehari nggak makan olahraga tuh kayak yang kurang gitu, kayak Sakawa tapi olahraga gitu. Jadi sempet-sempetin, toh juga kalau misalkan syuting nggak setiap hari banget, pasti ada liburnya, jadi sempet-sempetin aja. Kalau nge-gym tiap hari? Kalau bisa, kalau misalkan normal aku 5-6 hari seminggu, iya. Gitu. Kalau lagi kayak gini diusahain seminggu 3 kali lah. Kalau puasa ya? Dan lagi syuting juga. Rasanya gimana Mas? Apanya? Setelah beberapa hari puasa, ngejalanin nge-gym gitu menjelang buka puasa rasanya sama-sama aja, cuma bedanya lebih aus aja pas lagi latihan. Tapi setelah itu ya udah hasilnya sama. Lapar setelah buka puasa sama, jadi semuanya sama sih paling lebih. Bedanya cuma pas lagi latihan aja aus banget aja gitu. Cuma ditahan-tahan. Kalau untuk terawih di rumah sendiri atau? Di rumah. Cuma kalau lagi lokasi syuting juga nggak terawih, jadi paling terawih nanti di rumah sendiri. Kalau mama di rumah belum terawih bareng, kalau nggak jadi sendiri. Ya pencitraan lah dikit. Tapi yang paling dikangenin itu di bulan puasa apa sih? Ini stripping pertama di bulan puasa apa gimana? Oh enggak, udah dulu udah pernah juga. Paling kangen ini kalau bulan puasa tuh euforia ngumpul-ngumpul sama keluarga, terus euforia di sekitaran rumah tuh kayak kalau misalnya mau buka puasa tuh, misalkan di komplek misalnya lagi jalan kaki, terus setiap lewatin rumah pasti kecium wangi dapurnya gitu. So, misalkan mau pulang ke rumah atau pergi kayak jauh dari rumah pasti ada yang banyak jual jajanan. Iya tajil, terus kebetulan deket rumah aku tuh ada pasar, itu rame banget, itu euforianya seru banget buat kayak jajan tajil gitu, cepet-cepetan dari jam 3 sore udah ada yang ngantri, terus habis cari lagi geser lagi ke tempat-tempat yang lain, jadi seru. Sering banget tajil. Seru, ya betul sering banget, seru. Mas, Mas turunan India ya? Iya ada turunannya. Muslim dari lahir. Mulai lahir alhamdulillah. Indianya Muslim. Tapi Indonesia, namanya tuh? Indonesia, cuma
papa aku lahir besar di Jambi. Cuma keluarganya papa itu ada turunan jauh dari India. Turunannya sebenarnya jauh. Nenek buyut. Jadi buyutnya lagi gitu. Jauh pokoknya sebenarnya. Tapi semua udah pada pindah ke Jakarta. Semua keluarganya. Masih ada yang di India. Kayaknya nggak ada ya. Kalaupun ada mungkin sepupu jauh gitu. Jadi aku juga nggak kenal. Ya. Tapi kalau misalkan lihat dari silsilah dikasih tahu papa aku masih ada di sana. Tapi ya udah maksudnya nggak kenal juga gitu. Mama India, papa India juga. Papa India, kalau mama Batak Sunda. Oh, Batak Sunda. Iya. Western ya. Iya, banyak lah. Gitu. Habis ini lanjut ke Lokasi syuting ya betul. apa keseruan apa nih yang terlalu dicintai Yasmin? Di Cinta Yasmin. Ada gebrakan apa? Dia sudah menikah dengan Lisa. Terus takut spoiler sih tapi iya Dion sama Alisa menjadi suami istri juga cuma sekedar status doang, sisanya Dion ngincer hartanya. Alisa tetap tertekan, cuma kayaknya kedepannya Dion bisa aja luluh sama Alisa karena Alisa tetap sabar segala macam gitu. Tapi video yang waktu itu direkam sudah diketahui sama Yang mana? video yang direkam sama Oh iya. sudah diketahui sama keluarganya. Sama keluarganya udah tahu kecuali sama Romi juga sekarang udah tahu. Udah tahu. Cuma belum masih baru ke umum aja gitu. Jadi masih manjur lah buat jadi kartu asnya keluarga Cakradinata lah gitu. Masih ada peluru. Mereka juga masih nurut sama Dion gitu. Jadi itu masih oke lah. Oke, udah ada peluru baru lagi? Belum ada peluru baru. Masih ini sih, masih kuat nih pelurunya nih. Oke. Mas, satu lagi beda cerita naik cerita yang ibu-ibu yang meninggal. Boleh. Minta pendapat Mas aja sih. Menurut Mas gimana sih melihat pemberitaan? Ini kan lebih olahraga juga nih. Iya. Itu mungkin bagian dari hobi. Betul. Mas seperti apa sih pemberitaan tiba-tiba mungkin ada cuaca buruk di atas? Iya. Apa memang belum mempersiapkan Kalau aku lihat beritanya, mereka kan udah lumayan berumur ya, tapi temenan gitu berdua, ibu-ibu ya perempuan kan ya. Harusnya emang mereka sampai, maksudnya gunungnya juga bukan ece-ece, itu bukan gunung yang untuk entry level buat yang beginner gitu kan. Gunung Jaya-Wijaya di Papua jauh gitu kan. Berarti emang mereka harusnya itu udah jadi hobi mereka, makanya mereka mau ke sana, bela-belain jauh-jauh untuk nyobain naik gunung di sana. Harusnya secara pengalaman sih mereka sudah banyak, terus secara skill, secara persiapan, secara peralatan harusnya juga sudah mumpuni. Apalagi katanya kan mereka rombongan, pasti kan ada lah yang satu orang yang expertise di bidang itu yang ngejagain gitu kan, guide-nya mungkin atau gimana. Terus katanya sampai hipotermia, ya entah ya situasi di sana lagi gimana, cuaca lagi gimana nggak tahu, tapi mungkin seperti itu ya berduka juga sih, sedih itu, tapi gimana ya, mengenaskan juga sih meninggalnya berdua sama sahabat dalam kegiatan yang mereka sukain. Jadi kayak kebayang aja meninggal berdua kan mungkin pegangan tangan kalian berdua gitu, kayak kita mati bareng-bareng gitu, sedih banget tuh. Ya semoga keluarga yang ditinggalin bisa sabar dan kuat gitu, dan semoga bukan menjadi sebuah trauma untuk keluarganya itu gitu sih. Udah pernah naik gunung? Belum pernah, makanya aku juga nggak kebayang itu, entah mungkin cuaca atau kesiapan atau mental atau fisik atau gimana, aku nggak kebayang. Tapi ya naasnya seperti itu ya gitu, turut berduka juga gitu. Tapi ada rencana, ada keinginan untuk naik gunung?
pernah banget. Dulu aku zaman kuliah pun juga ikut Mapala. Cuma nggak sempet naik, udah diklat tapi belum sempet naik gara-gara syuting, bentar kamu syuting. Jadi juga Mei akhir diajakin teman ke Merbabu, diajakin udah mulai latihan fisik dari sekarang, tapi Mei akhir aku pergi liburan sama keluarga. Gak keburu lagi, iya betul terus ya, tapi pengen sih hopefully, semoga ya secepatnya tahun ini bisa lah satu gunung. Gampang-gampang dulu aja lah ya. Gunung Bromo. Naik mobil loh. Enggak. Ini Merbabu boleh atau Papandayan atau Gunung Gede dulu aja ya gitu. Yang masih cocok untuk pemula lah gitu. Enggak sih, insya Allah enggak ya. Iya, insya Allah enggak. Iya kan pasti ada persiapan juga yang harus disiapin. Ada cuaca juga. Gitu lah. Ya, bismillah aja lah. Oke. Pemirsa Pemirsa Go Spot, ikutin saya terus. Ini aku udah selesai nge-gym, udah saya buka puasa, udah sholat maghrib, mau lanjut kegiatan lagi, syuting di lokasi. Ikutin terus ya. Oke, bye.